Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf menunggu agama. Perkenalkan, nama saya Tommy Ardiansyah dan saya dari kelompok terakhir. Dan di sini saya sendiri yang akan mempresentasikan tugas proposal saya dari hasil penelitian saya, yang judul yang saya ambil adalah pengaruh komunikasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada perusahaan telekomunikasi. Selanjutnya, pada latar belakang tersebut, pada perusahaan telekomunikasi, komunikasi kerja berperan dalam mendukung koordinasi penyampaian informasi dan pelaksanaan tugas antar karyawan. Komunikasi yang efektif dapat membantu mengurangi kesalahan kerja dan memperlancar proses operasional perusahaan. Disiplin kerja menjadi faktor yang mengaruhi kinerja karyawan. Tingkat kedisiplinan yang tinggi mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan, ketepatan waktu dan tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Apakah komunikasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada perusahaan telekomunikasi? Yang kedua adalah apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada perusahaan telekomunikasi? Yang ketiga adalah apakah komunikasi kerja dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada perusahaan telekomunikasi? Dan selanjutnya adalah tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh komunikasi kerja terhadap kinerja karyawan, dan yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan, dan yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya adalah variabel penelitian, yang dimana ada komunikasi kerja pada X1. Komunikasi kerja merupakan proses penyampaian informasi, instruksi maupun ide antar karyawan, atasan dengan bawahan dalam organisasi. Komunikasi yang baik dapat membantu kelancaran koordinasi yang kerja, mengurangi kesalahan informasi, serta mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Nah, selanjutnya adalah disiplin kerja. Komunikasi kerja, poin utamanya adalah kejelasan informasi, ketepatan pesan, keterbukaan, komunikasi, umpan balik, hubungan atasan dan bawahan, koordinasi antar rekan kerja. Selanjutnya adalah disiplin kerja pada X2, yang dimana disiplin kerja merupakan sikap dan perilaku karyawan dalam menaati peraturan serta menjalankan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Poin utamanya adalah kehadiran, ketepatan waktu, kepatuhan terhadap peraturan, tanggung jawab, dan ketaatan terhadap prosedur kerja. Selanjutnya ada kinerja karyawan pada variabel Y, yang dimana kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Poin utamanya adalah kualitas kerja, kuantitas kerja, dan ketepatan waktu, inisiatif, dan tanggung jawab. Selanjutnya ada variabel penelitian terdahulu yang dimana penelitian oleh Suryani pada tahun 2022 menunjukkan bahwa komunikasi kerja berpengaruh signifikan kinerja karyawan. Penelitian Saputra dan Rahmawati pada tahun 2023 menemukan bahwa komunikasi yang efektif dapat meningkatkan motivasi, disiplin, dan keterlibatan karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Penelitian Nugroho pada tahun 2019 menunjukkan adanya hubungan positif antara komunikasi kerja dan kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Yang selanjutnya adalah bentuk diagram kerangka pemikiran, yang dimana komunikasi kerja pada variabel X1 dan disiplin kerja pada variabel X2 merupakan variabel yang sangat mempengaruhi pada kinerja karyawan variabel Y. Komunikasi kerja yang baik dapat memperlancar penyampaian informasi dan koordinasi pekerjaan. Disiplin kerja yang tinggi dapat meningkatkan tanggung jawab serta kemampuan karyawan dalam menjalankan tugas. Kondisi tersebut dapat mendorong peningkatan kerja karyawan pada perusahaan tersebut.
Selanjutnya, nah ini adalah bukti lampiran responden yang saya kerjakan lalu saya pindahkan ke Excel. Berikut saya mengerjakan data SPSS-nya. Nah ini adalah data SPSS yang tadinya di Excel lalu saya pindahkan ke file SPSS. Nah, untuk mengerjakannya adalah ke analyze, lalu ke formalize, invariant, reset dulu terlebih dahulu, lalu mengerjakannya pindahin X1 sampai total. Cetak person, lalu table and flex significant, lalu klik OK. Nah, untuk uji validitasnya pada variabel X1 dinyatakan valid karena memiliki nilai R itu lebih besar dari R table sebesar 0,355. Jadi seluruh item dinyatakan valid dan layak digunakan. Selanjutnya, untuk uji validitas pada variabel X2 lakukan hal yang sama, analyze, lalu ke formalize, invariant, analyze, lalu ke formalize, lalu reset, lalu S2. Nah, untuk variabel X2 dinyatakan valid karena sama yang saya bilang sebelumnya, pada variabel X2 memiliki nilai R begitu lebih besar dibandingkan R table. Jadi pernyataan tersebut dinyatakan valid dan layak digunakan. Nah, selanjutnya adalah untuk mengerjakan variabel Y, lakukan hal yang sama, lalu analyze, correct, invariant, reset, pindahkan. Oke. Nah, untuk variabel Y dinyatakan valid karena pada variabel Y memiliki nilai R begitu lebih besar dari table. Jadi seluruh variabel dinyatakan valid. Nah, selanjutnya untuk mengerjakan radiation. Nah, lalu kita analyze, lalu scale, variability analyze, reset dulu, S1 sampai S6, dipindahkan ke item. Nah, untuk reliability-nya dinyatakan valid karena memperoleh nilai roundback sebesar 823. Nilai tersebut lebih besar dari 0,10 sehingga instrumen penelitian dinyatakan valid. Selanjutnya untuk mengerjakan X2 lakukan hal yang sama, scale, lalu variability, reset, X2, pada variabel X2 untuk reliability variabel tersebut memperoleh nilai sebesar 861. Nilai tersebut nilainya sangat variabel dan layak digunakan atau valid.
seterusnya mengerjakan pada email waktu yang sama, share dan media analyze, present, untuk nilai tersebut dinyatakan valid karena nilai tersebut besar dari platform tersebut sehingga secara penelitian dinyatakan sangat reliable atau valid. Sekian dari saya. Jika ada kata yang kurang, saya mohon maaf. Sekian sendiri tanpa kasih. Sekian dan terima kasih.